Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delinda Dagna. Di sini saya akan membuat satu video ya untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran Al-Qur'an anak usia dini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan merangkum dari materi awal sampai materi akhir tentang mata kuliah pembelajaran Al-Qur'an anak usia dini. Saya akan menjelaskan usia dini dikenal dengan istilah golden age, yaitu usia keemasan yang membutuhkan rangsangan atau stimulasi, pemberian rangsangan atau stimulasi dengan cara yang menyenangkan atau tidak menekan peserta didik tersebut. Dalam pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini, kita memakai teknik yang disertai permainan-permainan yang menyenangkan bagi anak sehingga anak tidak merasa bosan. Seperti yang sudah saya pelajari, metode pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini dengan cara berbagai macam bentuk permainan, di mana hal ini berguna dan diharapkan menjadi bekal awal untuk belajar Al-Quran pada tahap selanjutnya, karena belajar Al-Quran itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, di mana Al-Quran itu sendiri petunjuk bagi kita semua untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Langsung saja, dalam pembelajaran Al-Quran anak usia dini itu ada beberapa metode. Yang pertama itu kita bisa mengajarkan anak dengan cara bernyanyi, dengan cara membaca, mendengarkan, dengan cara menulis. Langsung saja, penerapan metode bernyanyi pada pembelajaran tajwid Al-Quran. Salah satu kesulitan seorang guru, seorang pendidik dalam mengajar peserta didiknya ilmu tajwid adalah ketidaksesuaian gaya belajarnya dengan metode yang diterapkan. Oleh sebab itu, pendidik harus mengajar dengan metode yang mengakomodasi berbagai gaya belajar. Metode yang dianggap sangat referensatif metode adalah metode bernyanyi, karena kebanyakan anak itu lebih tertarik dengan bernyanyi, mereka lebih kayak tertarik dengan nada-nada. Mereka bisa sambil bernyanyi, bisa sambil belajar. Kebanyakan di setiap sekolah pembelajaran Al-Quran itu terkadang menggunakan metode menonton. Jadi terkesan anak-anak tuh cepat bosan, cepat kayak ngantuk. Mereka dengan harus fokus menonton tanpa ada gerakan dari mereka, tanpa ada gerakan yang kita ajarkan dari untuk mereka gitu. Jadi bisa kayak dengan metode bernyanyi ini mungkin lebih efektif buat anak-anak usia dini. Dalam metode bernyanyi dimaksud itu suatu cara kerja yang sistematis yang menggunakan nyanyian sehingga membuat suasana belajar itu terkesan bagi anak-anak itu kayak menyenangkan, sangat menyenangkan. Belajar menjadi riang, belajar menjadi bergairah, dan dapat merangsang imajinasi anak, memicu kreativitas, memberi stimulus yang cukup kuat terhadap otak sehingga mendorong kognitif anak dengan cepat dalam pengenalan huruf hijaiyah. Yang kedua itu ada metode baca tulis Al-Quran. Tujuan paling dasar pembelajaran baca tulis Al-Quran bagi anak usia dini adalah melakukan pembiasaan serta menanamkan rasa cinta dalam diri anak. Seperti yang dikatakan Latif mengatakan bahwa kita harus menanamkan kecintaan yang tinggi terhadap Al-Quran dan berusaha mempelajarinya dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari kita. Pembelajaran baca tulis Al-Quran dimulai sejak dini agar timbul rasa cinta keinginan pada diri anak dalam mempelajari Al-Quran. Apabila sudah muncul keinginan yang kuat
maka pengenalan dasar-dasar pembelajaran Al-Quran akan dapat lebih mudah. Pembiasaan yang dilakukan sejak usia dini akan lebih melekat dalam diri anak sebab masa ini intensif untuk mengenal pengetahuan yang baru. Pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar Al-Quran dikenal dengan baca tulis Al-Quran atau BTA. Melalui pembelajaran baca tulis Al-Quran, anak akan belajar dasar-dasar pendidikan Al-Quran seperti pengenalan huruf hijaiyah, pelafalan, penulisan, tanda baca dan makraj huruf, serta dasar-dasar pembelajaran Al-Quran lainnya. Dengan adanya dasar-dasar pembelajaran Al-Quran seperti ini akan menjadi pembiasaan dan pendekatan bagi anak dalam memahami dan memaknai Al-Quran sehingga memudahkan pemahaman pada tahap pendidikan selanjutnya. Dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran, pendidik biasanya menggunakan metode. Metode adalah cara atau langkah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, selanjutnya ada penerapan baca tulis Al-Quran dengan metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkat yang sempurna. Metode Iqra ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaannya atau membaca huruf Al-Quran dengan fasih. Bacaan langsung tanpa dieja. Artinya, diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif CBSA dan lebih bersifat individual. Metode pembelajaran ini pertama kali seperti yang saya ketahui disusun oleh Haji As'ad Human di Yogyakarta. Buku metode Iqra ini disusun atau dicetak dalam 6 jilid sekali, di mana dalam setiap jilidnya terdapat petunjuk mengajar. Adapun metode pembelajaran Iqra yang pertama ada privat, menyimak seorang demi seorang secara bergantian proses pembelajaran dengan memperhatikan minat, pengalaman, dan perkembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi individualitasnya. Yang kedua ada asisten, siswa yang lebih tinggi pembelajarannya dan dapat membantu menyimak siswa yang lebih rendah. Strategi ini baik digunakan untuk menggairahkan kemampuan peserta didik, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengajarkan materi kepada temannya. Yang ketiga ada siswa dapat diperkenalkan tanda baca yang pokok betul membacanya. Yang keempat ada komunikatif, beri sanjungan kepada siswa apabila bacaannya betul. Yang kelima ada percepatan belajar, accelerate learning, bagi siswa yang betul-betul menguasai pembelajaran dan sekiranya mampu dipacu, maka membacanya boleh diloncat-diloncat atau dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi agar cepat mereka ketahui. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran baca tulis Al-Quran dengan metode Iqra pada anak usia dini. Usia dini merupakan awal yang paling penting dan mendasar dalam sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dan dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi ciri masa usia dini seperti yang saya sebut pada awal, yaitu golden age atau periode emas. Al-Quran adalah firman Allah yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui beberapa cara yang dikehendaki oleh Allah SWT yang memuat hukum-hukum Islam dan berisi tuntunan-tuntunan
umat manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Seperti yang dikatakan Ahmad Munir dan Sudarsono berpendapat bahwa apabila seseorang berkeinginan kuat untuk dapat membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka perlu penguasaan huruf, harakat, kalimat serta ayat-ayat yang disebut mura'a al-huruf wa al-harat dan mura'a al-kalimah wal al-ayah. Maka dari itu, belajar tajwid perlu mendapatkan perhatian khusus agar dalam membaca Al-Quran dapat terlaksanakan dengan baik dan benar. Perlu diberikan sejak usia kanak-kanak, sehingga pada saat dewasa penguasaan membaca Al-Quran sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan. Selanjutnya ada dasar pengajaran Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Artinya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan didirikanlah sholat. Al-Ankabut ayat 45. Yang ketiga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Su'bah memberitahukan kepada kami, Alqamah bin Marsad mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidillah bercerita dari Abu Abdurrahman dari Utsman bin Affan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan hadis riwayat Bukhari. Oke, selanjutnya ada materi memahami isi kandungan Al-Quran melalui metode gerakan. Baik, metode gerakan adalah metode menghafal Al-Quran disertai dengan gerakan tangan yang sesuai dengan makna ayat yang dihafalkan. Saat metode gerakan sudah sangat populer sebagai di kalangan anak usia dini, karena bu pendidik pasti mencari sesuatu yang berbeda untuk anak didiknya, biar supaya mereka lebih semangat untuk belajar. Seperti yang kita tahu juga, metode gerakan juga dikenal dengan metode Kaisa, metode Yadain, gerakan dua tangan, dan metode kinestetik. Selain dapat diterapkan dalam menghafal Al-Quran, metode gerakan juga dapat dikategorikan sebagai salah satu metode dalam memahami kandungan Al-Quran. Melalui gerakan tersebut, pendidik dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu ayat. Dengan demikian, anak tidak hanya menghafalkan suatu ayat atau surah, namun juga dapat memahami maknanya. Metode gerakan memaksimalkan 3 gaya belajar secara bersamaan, yakni dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Secara visual, anak menggunakan penglihatan untuk memerhatikan gerakan yang ditampilkan guru. Secara auditory, anak menggunakan pendengarannya untuk menyimak ayat yang dibacakan oleh pendidiknya. Secara kinestetik, anak memperhatikan gerakan yang telah dicontohkan oleh pendidik atau gurunya dan menggunakan gerakan tubuh sebagai simbol dari makna ayat yang dihafalkan. Manfaat metode bermain peran dalam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, memperoleh wawasan-wawasan tentang sikap, nilai, dan persepsinya.
ada membantu mengembangkan kognitif. Yang keempat, ada membantu perkembangan fantasi. Yang kelima, menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang keenam, membantu sikap positif. Yang ketujuh, membangun pikiran yang analitis dan kritis. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap efektif melalui penghayalan isi cerita. Yang kesembilan, ada mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Hai semuanya, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga sekitar kita, tetap saling mengingatkan. Jangan lupa tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada di sekitar kita. Semoga suatu saat nanti, semoga di semester selanjutnya kita akan berkumpul, bertemu seperti semester pada sebelumnya.